Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sadar dan merenungkan bahwa sebetulnya banyak persoalan yang kita hadapi bisa selesai dengan baik kalau kita bisa membedakan mana yang milik kita dan mana yang milik orang lain. Nampaknya itu sudah jelas bahwa milik saya ya ini, milik orang lain ini. Bagaimana mungkin kita bisa kabur tentang hal itu? Memang yang saya maksudkan adalah masalah apa yang terjadi di dalam dan apa yang terjadi di luar. Mungkin dengan contoh bisa menjadi lebih jelas. Misalnya ada orang yang ngata-ngatain saya, goblok kamu. Kata-kata goblok itu dari orang lain, itu milik orang lain. Apa yang terjadi di dalam batin saya, proses psikologis, perasaan yang berkecamuk, nah itu milik saya. Kalau kita bisa membedakan dua hal ini, kita mungkin tidak terpancing dan kemudian bisa menyelesaikan banyak perkara. Kalau dikatakan goblok, nah goblok itu tidak melukai. Oh, itu bukan peluru, bukan pisau. Dan itu miliknya orang lain yang mengatakannya. Bisa jadi dia sedang kesal. Kalau orang kesal itu apa saja bisa menjadi salah. Dan goblok itu milik dia, bukan milik saya. Tapi apa yang berkecamuk di dalam batin karena kata-kata itu milik saya. Apakah kemudian saya marah, saya tersinggung, atau kemudian saya tersenyum. Saya enggak goblok kok, saya itu pinter loh, bijak loh, tidak emosional loh. Bisa saja, karena itu saya. Milik saya sepenuhnya, mau bereaksi seperti apa, mau merespon seperti apa, itu tergantung kita. Dan itulah milik kita. Maka kalau kita bisa menjaga jarak, dan kemudian membedakan mana yang milik orang lain dan mana yang milik saya bisa menyelesaikan hampir 100% persoalan yang terjadi. Nampaknya sederhana, milik orang lain yang mana, milik yang saya yang mana, tapi tidak sederhana. Perlu latihan juga. Karena apa? Karena kita seringkali itu di dalam diri kita itu seperti ada magnet. Sehingga dekat apa saja juga melekat. Termasuk kata-kata orang lain. Sepertinya itu menjadi milik kita. Padahal itu kata-kata orang. Seringkali juga kemudian kita hidup berdasarkan apa kata orang. Ya memang susah. Kata orang itu kan berubah-ubah. Bagaimana kita bisa mendasarkan hidup kita berdasarkan apa kata orang? Dan apa kata orang itu tidak tergantung kita. Kita bisa berbuat baik, orang lain tetap membenci kita, bisa. Kita bisa sembarangan, orang lain suka sama kita, ya bisa juga. Tapi seringkali kita menganggap diri kita itu korban terhadap apa kata orang, korban juga terhadap apa yang dilakukan oleh dunia ini, bahkan oleh Tuhan. Padahal banyak orang tidak peduli sama kita. Kalau mau jujur, kita saja yang seringkali terlalu lebay. Kalau kita bisa lebih tenang dan tidak merespon segalanya. Kesulitan yang seringkali muncul membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita depresi adalah kita merespon semuanya. Termasuk hal-hal kecil kita respon. Orang lain melihat kita dengan pandangan mata yang tidak nyaman, kita sudah meresponnya. Wah, ada apa ya? Apakah dia tidak suka dengan saya? Lah, belum tentu dia itu mikirin kita mikirnya terlalu jauh. Bahkan ada lampu merah, kita merespon.
Aduh, kenapa merah? Lah ya lampu kok. Lampu itu enggak punya niat. Merah ya merah, kuning ya kuning, hijau ya hijau. Kita meresponnya. Jalanan macet kita juga meresponnya. Semua kita respon. Ya lelahlah kita ini. Banyak hal tidak perlu kita respon. Kita tidak perlu melekat. Kalau dalam bahasanya orang mancing, kalau umpannya tidak dimakan ya enggak apa-apa. Ikannya tetap bebas merdeka, tidak tertangkap. Lah kalau semuanya dimakan, ya sudah. Itu yang terjadi dengan pikiran kita. Pikiran kita itu selalu melekat dan merespon apa saja yang masuk ke dalam diri kita. Di situ kita perlu disiplin, membedakan mana yang memang milik kita, artinya proses yang terjadi di dalam batin kita, mana yang memang dari luar. Seringkali dari luar itu tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita, tapi kita yang kemudian meresponnya, lalu jadi masalah kita. Lah kalau semuanya direspon, ada begitu banyak peristiwa sepanjang hari ini. Kalau kita lagi nggak nyaman, bebek yang berisik aja bisa membuat kita marah itu. Lah bebek kok suruh tenang-tenang, ya nggak bisa. Tapi kita bisa merespon, apa saja bisa kita respon. Bayangkan sepanjang hari, setiap hari, sepanjang minggu, kita merespon terus stimulan. Apapun yang muncul, yang kemudian kita hadapi, kita respon semua. Ya frustrasilah kita. Kita perlu membuat jarak, mengambil jarak, menjaga diri. Tidak semuanya harus kita respon, tidak semuanya penting. Bisa kita lepaskan, bisa kita biarkan saja. Memang persoalannya adalah kita ini pertama kepo, mau tahu segalanya. Yang kedua kita mau merespon apa saja, ya lelah. Kita perlu menyimpan energi kita. Karena untuk bahagia itu dibutuhkan energi. Untuk bisa hidup sepenuhnya dibutuhkan energi. Maka kita perlu menyimpan energi dan menggunakan energi untuk fokus sesuatu yang memang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa bahagia. Dan kemudian hidup kita sungguh-sungguh nyaman, tidak tersesat karena merespon segalanya, sehingga energi kita pergi terbang tanpa arah. Ya malam hari kita lelah dan tidak merasa melakukan apapun yang berguna. Maka perlu fokus, perlu menjadi lebih tenang, perlu membuat batasan-batasan, perlu menjaga jarak terhadap banyak hal. Karena tidak banyak yang penting. Kita mungkin bisa belajar dari Maria, saudaranya Marta, yang duduk tenang di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan. Dan itu sungguh-sungguh dipuji oleh Tuhan. Maria telah mengambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Mungkin kita perlu tenang, fokus mendengarkan suara Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Kita hidup sepenuhnya dan sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu saja yang penting. Kemudian menjalani hidup dengan sepenuh hati, penuh syukur, sadar akan cinta Tuhan, dan kemudian handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.